naga, ribuan naga bertabrakan dengan hujan pedang. Ledakan demi ledakan mengguncang seluruh pulau langit. Hermit Qingyu dipaksa mundur sambil berusaha memadamkan sisa kekuatan serangan Qinmu. Namun ketika ledakan mulai mereda, tinju Qinmu sudah berada tepat di depan wajahnya. Hermit Qingyu segera mengerahkan teknik langkahnya untuk menghindar. Melihat itu, kepala desa hanya menggelang pelan, berani membandingkan gerakan kaki dengan kripo. Kau pasti kalah. Benar saja, Hermit Qingyu gagal menghindari pukulan itu. Boom! Tubuhnya kembali terpental jauh hingga debu membumbung tinggi di lereng gunung. Kau juga tak mungkin menang adu tinju melawan Old Ma, gumam kepala desa. Pada saat yang sama, 3 murid Little Giant Capital akhirnya tiba di puncak gunung. Yang mereka lihat hanyalah Qinmu berubah menjadi seberkas cahaya dan terus mengejar Hermit Qingyu tanpa henti. Ketiganya langsung terpaku. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kepala desa tersenyum tipis. Qingyu sudah pergi ke sana. Ayo kita ikut. Keempatnya segera terbang menyusul. Sementara itu, keributan besar tersebut juga menarik perhatian para pertapa di pulau-pulau langit lainnya. Satu demi satu mereka keluar dari tempat pengasingan. Oh, Rulai menyipitkan matanya. Sepertinya Kaisar Manusia Qin sedang menghajar Hermit Qingyu tanpa memberinya kesempatan membalas. Old Dao Master tertawa kecil. Bukan karena Qingyu lemah. Dia kehilangan inisiatif sejak benturan pertama. Setelah itu, dia hanya bisa terus ditekan di gunung langit yang lain. Pertarungan masih berlangsung sengit. Qinmu mengejar Hermit Qingyu dari kaki gunung hingga ke puncaknya. Setiap telapak tangan yang dilepaskannya meratakan pepohonan di sepanjang jalan, meninggalkan jejak telapak raksasa di permukaan tanah. Sesampainya di puncak, berdiri sebuah ola megah. Hermit Qingyu kembali menghantam dinding ola akibat pukulan Qinmu. Tanpa ragu, Qinmu menendang salah satu pilar tembaga yang besar. Kepala desa buru-buru berteriak, "Mur, itu Little Giant Capital milik pendiri Kaisar. Jangan menghancurkannya." Namun, pilar tembaga itu patah seketika. Salah seorang murid Little Giant Capital segera menjelaskan dengan wajah canggung, "Senior, ola ini dibangun oleh Paman Qingyu setelahnya. Bukan bangunan asli peninggalan pendiri Kaisar." Qinmu mencengkeram pilar tembaga yang patah itu. Di tangannya, pilar raksasa itu berubah menjadi tombak. 1 tusukan, 2 tusukan, 3 tusukan. Dalam sekejap, ribuan lubang memenuhi seluruh dinding ola. Hermit Qingyu akhirnya berhasil menangkap pilar tersebut. Namun kekuatan sihir Qinmu membuat tembaga itu memerah, lalu meleleh seperti lava. Tembaga cair itu berubah menjadi ribuan pedang yang kembali menyerang Hermit Qingyu. Pertapa tua itu kembali terpental hingga menghantam gunung di pulau langit lainnya. Qinmu mengangkat sisa pilar yang masih berpijar merah. Dengan raungan keras, ia melemparkannya sekuat tenaga. Pilar itu menghantam dada Hermit Qingyu dan menancapkannya ke dinding gunung. Sesaat kemudian, Qinmu menyusul secepat meteor. Ia menghantam pilar itu dengan lututnya. Boing! Seluruh gunung langit berguncang hebat. Tak lama kemudian, kepala desa bersama 3 murid Little Giant Capital tiba di lokasi. Mereka melihat Qinmu mencabut pilar tembaga itu, menarik Hermit Qingyu keluar dari tebing, lalu membantingnya keras ke tanah hingga terbentuk sebuah kawah besar. Qinmu mendengus puas. "Aku sudah lama kesal mendengar omelanmu. Berani-beraninya kau membuat kepala desa menangis. Rasanya benar-benar puas menghajarmu." Ia kemudian menoleh kepada 3 murid Little Giant Capital yang tampak ketakutan. "Tenang saja, aku hanya sedang pemanasan. Sudah lama aku tidak bertarung." Ketiganya hanya bisa menelan ludah sambil menatap Hermit Qingyu yang masih tergeletak di dasar kawah. Seorang gadis akhirnya memberanikan diri bertanya, "Paman senior, apakah Anda baik-baik saja?" Suara Hermit Qingyu terdengar lemah dari dalam lubang. "Aku masih hidup. Biarkan aku berbaring di sini sebentar." Mendengar jawabannya, ketiga murid itu akhirnya mengembuskan napas lega. Pandangan Qinmu kemudian beralih kepada mereka satu persatu. Di antara ketiganya, ada satu wajah yang sangat dikenalnya, Wang Muran. 2 tahun sebelumnya, pemuda itu terkenal sangat nakal.
Bahkan Yu Qinghong pernah bercanda bahwa kalau Wang Muren bukan murid kesayangan Wonder Jen, ia pasti sudah dipukuli habis-habisan. Namun kini, setelah 2 tahun berlalu, Wang Muren telah berubah. Sikapnya jauh lebih tenang dan dewasa dibandingkan saat pertama kali Qin Mu bertemu dengannya.